Dipersembahkan oleh Tapi jiwa komedi atau mungkin jiwa seni itu muncul dari kapan sih, Kang Sule? Dari kecil, Mbak. Jadi Emang dulu sudah suka ngelawak lucu gitu ya? nggak lucu juga sih sebetulnya. Cuma kalau pas lagi kecil itu saya tuh gaul, Mbak. Jadi gaulnya itu sama orang-orang yang dewasa kayak tukang beca, tukang delman, terus ngeronda, ikut dari kecil-kecil ke SD itu udah. Dan dari situ tuh banyak anekdot-anekdot kalau orang Sunda mah cerita-cerita yang lucu banget cerita. Diserap terus, saya inget terus kan. Nah, kan pengen nih kalau misalkan diceritain sama mereka kan lucu. Coba nih saya ceritain. Ceritain lah dari mulai SMP lah kalau nggak salah. Mulai SMP ceritain, lucu ternyata. Tapi kalau Kang Maman bilang dengan cepat, perjuangannya juga lama Kang Maman. Saya mulai berkarir di dunia seni itu tahun 89. 94 baru ngelawak sama teman-teman, ya 2005 baru sama. Itu sebetulnya kita udah bubar sama SOS tuh. Betul. Tapi yang konsisten Kang Sule, Kang Oni di politik, Kang Farhan juga pindah ke politik. Tapi saya nggak lucu, Pak. Tapi dia dulu punya grup lawak. Iya, grup lawak. Saya nggak lucu. Saya lebih lucu sekarang di DPR. Tapi Kang Sule, nah, gara-gara karena talentanya banyak ya, ngelawak segala macam, nyanyi juga. Iya. Apalagi kan sukses di nyanyi waktu yang barengan. Iya, 2007, 2005, 2006, ya 2007 itu 1 tahun kita nggak punya kerjaan sebetulnya. Jadi dari televisi TPI waktu itu ya, Iya. kontrak 3 tahun, kita cuma kasih kerja 1 tahun. Itu 2 tahun itu saya nganggur sebetulnya. Nah kembali lagi lah ke radionya Antasalam, Antasalam Kosmo, balik lagi ke siaran karena dulu juga sempat siaran. Ah itu. Dari situ 1 tahun. Ini beneran anggota DPR ya? Kan saya pacaran sama penyiar di sana. Aduh, cerita. Ya dari situ ditelepon sama Pak Jupi, salah satu stasiun televisi nasional Pak Jupi, dan saya waktu itu diajak sama Kang Diki. Sampai saya masuklah manajemen Kang Diki 2008. Diki Chandra ini. Iya, Diki Chandra, masa Diki Ihan? Diki Chandra. Oke. Nyentok atau Diki Ihan? Kang Farhan dulu, Kang Farhan. Ayo. Sri Kandi belakangan. Sekali belakangan ya. Oke. Heureuy teh heureuy kayak apa yang sampai membuat orang rela bayar Rp25 teh heureuy kayak apa? Cerita-cerita anekdot, kayak cerita Pak Haji yang Coba. Contohnya Kang. misalkan sini Kang ada. Sule. Salawe. Salawe siap kan? Siap salah. Ada Pak Haji. Pak Haji itu maklum kalau di kampung kalau punya gelar haji itu wah gimana Ya, gitu. benar. Suatu saat Pak Haji tuh naik mobil, mereknya mobil mahal gitu. Anak kecil lewat. Pak Haji mobilnya keren, keluar dari mobil, Haji gitu. Terus naik motor gitu aja. Pak Haji motornya bagus tuh, berhenti dulu tuh. Haji. Gitu. Suatu saat dia naik pohon kelapa. Naik pohon kelapa, anak kecil lewat. Pak Haji bisa ngambil kelapa juga? Haji. Jatuh dia. Kayak gitu. Iya. Pokoknya itulah. Tapi gini, dari setiap anekdot atau cerita heureuy yang seperti itu biasanya suka ada local wisdom gitu. Ada nilai-nilai yang biasanya jadi pelajaran. Ya itu, justru makanya kalau jadi orang itu endingnya ya jangan sombong. Akibatnya itu akan celaka dengan sendirinya. Itu sebagai anggota dewan harus diperhatikan Itu gitu. betul. Kang Semangatnya Farhan sebagai jangan sampai anggota dewan, sombong. saya lebih memilih lucu daripada sombong. Oke. Tapi sebetulnya itu belum beres ceritanya. Oh, terus? Hajinya jatuh ke jurang, ditolongin sama istrinya kan. Pakai apa nih? Pakai tali. Udah pegang pakai tangan, tangannya patah. Pakai kaki, apalagi kaki susah. Pakai mulut aja. Oh iya, cari itu pakai mulut, tarik tambang ya. Tarik. Tuh. Terus istrinya tuh karena diam dia nanya, Pak Haji masih ada? Ada. Nggak nyesel lagi. Oke, Bang Hensat. Kang, pernah nggak di satu adegan ya, di satu cerita itu nggak ada yang ketawa? Terus apa rasanya seorang Sule itu kalau lawakannya tuh ternyata nggak lucu? Oh kalau gitu? ngelawak? Ha-ha. Pernah. Nah, terus? Pernah. Waktu itu dari awal sampai akhir sama Ogi apa sama Oni ya berdua waktu itu. Nggak ada yang ketawa gitu. Susah banget nih dikasih ini, nggak dikasih ini. Nggak. Ternyata tamunya tuh orang Korea.
Nggak ngerti. Dia ketawa-ketawa ketika kita menjatuhkan diri. Oh. Gitu. Slapstick baru, pakai slapstick. Akhirnya slapstick. Tapi apa rasanya kalau ada lawakan yang orang-orang nggak ketawa gitu? Sedih, Pak. Sedih ya? Sedih. Nerima honor juga malu kita. Oh. Malu Tapi depan. tetap diterima. Di belakang. Oh, di yang bukan orang Korea pernah? Yang orang kita gitu? Pernah, kalau itu pas temanya nggak masuk lah. Misalkan pengacara semua gitu. Tapi waktu dulu kita belum tahu apa namanya, kalau zaman sekarang kan sudah ada kreatif dan yang lain-lain gitu. Kita belanja dulu gitu. Ngalamin lah pasti. Silakan Mbak Ajeng. Penasaran nih Kang Sule, kan pekerjaan Kang Sule ini sebagai komedian yang bikin orang lain tertawa. Tapi kapan terakhir kali Kang Sule bisa tertawa dengan lepas tanpa berpikir yang macem-macem gitu? Ketawa lepas. Ketawa lepas, benar-benar lupa waktu, ketawanya memang dari hati ya. Bukan karena pekerjaannya Kang Sule sebagai pelawak. Kapan ya? Saya lupa lagi, Mbak. Tapi memangnya Kang Sule jarang ketawa, padahal kerjaannya bikin orang ketawa. Ketawa juga kalau misalkan ada yang lucu. Tapi kadang-kadang Hormat. justru Tapi yang kita dari ini dalam nih, pelawak gitu. ini, justru kalau misalkan melihat ada yang sesuatu hal yang nggak lucu, kita pasti ketawa. Kayak Nunung ngetawain saya itu sebetulnya karena nggak lucu. Oke, cukup. Kita lanjutkan dulu ke box selanjutnya. Box kedua, pilih box nomor berapa, Kang Sule? Box kedua. Ini dia. Karena saya dari dulu tuh sering ngaji ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Ngaji diri maksudnya. Oh iya. Saya pilih nomor 5 lah. Apa kaitannya sama ngaji? Rukun Islam. Oh, Kita buka box nomor 5. Canggih emang. Canggih. Viral. Nah tuh, monetize dan viral. Oke, Lanjut. Bang Farhan. Lanjut, dulu. monetize dan Kan saya- Ya tadi kan flexingnya dimonetizing tuh, berhasil. Tapi terakhir saya dengar katanya mobil mewahnya dijual semua. Iya, itu kadang-kadang kita nggak bisa berontak dengan apa yang sudah terjadi pemberitaan. Padahal itu kan menjual itu sudah lama. Ada yang bikin berita bahwa uang habis karena nikahan Iki. Macam-macam lah gitu. Cuman kalau mobil mewah dijual itu, saya rasa setelah saya beli itu nggak ada faedahnya, Pak. Yang benar. Nggak ada manfaatnya. Berapa mobil termahal yang pernah Anda beli? Dan paling tidak bermanfaat tentunya. Mobil apa Kok kayak ya? orang sirik gitu ya? Iya. 2 miliar, 3 miliar ada kali ya. Anda terasa Porsche. tersaingi nih katanya. Porsche berapa? tuh? Porsche 3 miliar. Dan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mustang 2,8 miliar. Nggak ada gunanya. Iya, McLaren 4 miliar. Nggak ada gunanya. Nggak ada, Pak. Cuman buat sombong doang. Kenapa? Dipoto, Oh. upload. Iya. Kan nggak Udah. harus dibeli Kang Sule. Ya, penasaran aja. Nah, menarik Kang Sule. Tahu bahwa barang-barang mewah seperti mobil itu tidak bermanfaat, tapi untuk difoto dan dipamerkan. Ya. Itu seperti mungkin kayak ada dendam lama karena mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk sehingga sekarang ingin menunjukkan, oh aku udah sukses loh, sudah bisa membeli ini itu. Apakah demikian? Nggak dendam juga ya. Pengen aja mumpung ada duit. Kalau dulu mah susah kan gitu, nggak ada. Mumpung ada duit ya udah beli gitu. Habis Lagian itu keren ya. iya, terus ya rugi lah Mbak, tetap Sorry, dijualnya. nggak enaknya itu detailnya seperti apa? Apanya? Nggak enaknya ternyata nggak Pak, enaknya. nih pajak Pak. Ya, pajak. Pajak tahunan Mustang 40 juta. Pak ya, kayak Alphard 12 jutaan, 15 juta. Kayak misal Porsche 40 juta. Edan. Iya, iya. Bensin. Bandung Jakarta bisa 1,5 juta, Pak. Iya kan, satu liter 3 rumah doang kan ya? Per 3 rumah. Tiga rumah. Iya. Iya, 1,3. Iya, itu 3. Liter 3 rumah. Ya itu. ternyata repot juga, Pak. 2, asuransinya. Asuransi. Bang Hensat silakan. Itu kan tadi ya, Yohana memperkenalkannya sebagai salah satu pelawak dengan bayaran termahal, Kang. Itu tuh termahal untuk pelawak itu boleh tahu nggak? Kira-kira range aja lah, jangan pasti ya. 250 bisa. 250 juta. Berapa jam itu? 1 jam. Wow. Saya makin mantep lah ya. Untuk? Dari pengamat politik ke pelawak aja. Iya benar. Benar. Oke. Ya, survei Oke. satu orang caleg aja nggak sampai 200 ya. Jangan buka-bukaan.
Iya, kan ini apa semuanya kalau tadi bilang kan ya monetize ya kan. Ya. Beli ini tapi kan mampu. Jadi beli, posting dan lain-lain walaupun sekarang ada yang dijual segala macam. Ada yang berubah nggak dari Kang Sule di zaman dulu sama sekarang? Karena gini, kita kan nggak sering ketemu ya Kang, tapi kan cerita soal Kang Sule kita di infotainment, di mana Sule udah beda, sekarang sombong. Sekarang jadi beda. Sebenarnya kalau Kang Sule tanggapannya apa Kang? Ya kalau orang menganggap saya sombong mungkin muka saya ya. Muka saya tuh kayak sombong mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi kalau orang bilang sombong ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ya nggak sombong. Gitu. Iya. Kan kita berbicara tentang waktu ya kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita sibuk di Jakarta gitu kan ada saudara nikahan, ada teman ini kita nggak bisa juga bisa dibilang sombong Pak. Iya. Padahal sibuk. Betul. Kan gitu kayak seperti itu. Jadi ya silahkan orang mau ngomong kayak gimana. Dan yang baru-baru ini viral sebenarnya bukan soal pernikahannya Iki dan Mahalini aja, tapi pesannya Kang Sule kepada Iki dan juga Lini ini yang lebih viral. Sebenarnya kita lihat dan kita saksikan dulu isi dari pesan ini, baru kita ulas seperti apa sebenarnya sosok Sule sebenarnya, kenapa kemudian memberikan nasihat seperti ini. Kita putarkan teman-teman. Pesan buat anakku ya nggak ada lagi lah. Kalian jangan seperti aku. Karena tidak ada orang yang mau gagal, tapi memang kalau kita jomplang satu sama lain itu akan susah. Tapi kalau kita sama-sama menerima kekurangan dan yang lain-lain, kamu pasti akan sampai nanti. Sampai kamu punya anak cucu. Amin. Dan ingat, Iki harus menjaga Lini, membimbing Lini harus benar-benar. Kalau enggak, lu urusan sama gua. Aduh, santai bro. Bro, santai bro. Bro, santai bro. Ingat itu, kamu tuh bahagia harus bersyukur. Kamu punya istri yang mahal ini. Lini juga harus bersyukur yang selalu diberikan rezeki. Ayah yakin kalian tidak akan seperti ayah dan ayah tidak mau kalian seperti ayah. God bless you. Terima kasih. Kang Sule, Ya. kalimat terakhir itu membuat tanda tanya. Kenapa Kang Sule tidak ingin Iki dan Lini seperti Kang Sule? Ya dalam berumah tangga, Mbak. Gak mau lah anak saya gagal. Gitu. Makanya satu sama lain saya ingetin dua-duanya lah. Gitu. Kalau misalkan ada yang bilang bahwa DNA DNA berpengaruh. Saya yakin enggak lah kalau memang satu sama lain saling memahami gitu. Makanya doa saya itu jangan sampai lah, gitu. Jangan sampai. Angkat tangan dulu nih mau nanya. Silakan. Tentu tidak mudah untuk seorang ayah melepas anaknya menikah ya. Iya. Karena apalagi anak laki-laki banyak yang tanggung jawab gitu. Kayaknya deg-degan nih, masalah pribadi. Anak saya juga laki-laki soalnya ini. Sampai berpesan seperti itu gitu. Pertanyaan saya adalah, Kang Sule pernah nggak mengalami satu kejadian ya dalam kegagalan itu yang membuat Kang Sule justru jadi menangis gitu sampai apa ya istilahnya nangis itu sampai pedih pisan gitu? Pernah lah. Oh ya? Pernah. Iya. Gimana Waktu momennya itu? Yang pertama, istri yang pertama karena perjuangannya bareng-bareng dengan kondisi yang ya tanda kutip aneh sih menurut aku. Ya itu ya yang membuat ada beberapa yang kita tidak menyalahkan satu sama lain, tapi banyak pelajaran yang diambil lah, terutama perhatian itu sekecil apapun gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.